Pada suatu hari Rasulullah dihampiri oleh malaikat Jibril. Rasul pun bertanya, "Ada apa wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, sesungguhnya hari ini Allah sedang mengobarkan nyala api neraka, dan para seluruh malaikat pun amat ketakutan. Mereka tidak tahu harus bagaimana. Mereka tidak tahu harus bagaimana, ya Rasulullah. Untung aku ingat," kata Jibril, "bahwa engkau Muhammad sumber cinta yang sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada alam semesta. Dengan alasan itu aku kesini untuk bertabaruk, mengambil berkah dengan cinta Allah kepada dirimu ya Muhammad, ya Rasulullah." Lalu Rasulullah pun terdiam beberapa saat. Kemudian bertanya lagi, "Wahai Jibril, ceritakan kepadaku bagaimana neraka itu sesungguhnya Jibril." Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, neraka itu bagaikan lubang-lubang yang terdiri dari 7 pintu, atau terdiri dari 7 lubang. Jarak antara satu neraka itu yaitu perjalanan 7 tahun. Lubang yang paling bawah adalah lubang yang paling panas." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan pertanyaannya, "Lalu siapakah penghuni lubang-lubang neraka itu wahai Jibril? Sampaikan kepadaku wahai Jibril." Jibril menjawab, "Lubang yang paling bawah diciptakan untuk orang-orang munafik. Lubang yang berikutnya untuk menyembah berhala, lalu untuk menyembah bintang-bintang dan matahari." Jibril terus menerangkan dan mengetahui neraka tingkat-tingkat hingga lubang yang kelima, yaitu tempat Yahudi, dan yang keenam dihuni oleh umat Nasrani. Setelah menjelaskan penghuni 6 tingkat, malaikat Jibril pun terdiam. Lalu Rasulullah penasaran dan bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah yang penghuni neraka yang ke-7?" Jibril terdiam, tidak menjawabnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi pertanyaan tersebut, tapi Jibril diam. Rasulullah tambah penasaran dan mendesak Jibril agar menjawab pertanyaan tersebut. Akhirnya Jibril berkata, "Yaitu umatmu ya Muhammad. Mereka itu para pelaku dosa besar di kalangan umatmu, yang dimana sampai mereka mati belum sempat bertobat." Dengan jawaban Jibril, Rasulullah pun langsung jatuh pingsan. Jibril merangkulnya dan meletakkan tubuh baginda di atas pangkuannya. Tak berapa lama Rasulullah sadar dan langsung bersimbah air mata dengan terisak-isak. Rasulullah
mempertegas pertanyaannya, "Wahai Jibril, apakah benar di antara umatku yang masuk neraka?" Jibril menjawab, "Benar wahai Muhammad, ya Rasulullah. Pelaku dosa besar di antara umatmu yang belum bertaubat." Setelah itu Rasulullah menghadap kiblat dan bersujud dengan cukup lama. Yang bersujud kepada Allah dengan sangat lama, dan Rasulullah menangis bersimpuh bersujud kepada Allah. Sekali dengan suara pelan beliau membisahkan yang berkata, "Ummati ya Rabb, ummati, ummati." Beliau selalu sampai tidak mengangkat kepala dalam keadaan seperti itulah selama 3 hari 3 malam. Kecuali Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, barulah beliau bangkit untuk menjadi imam. Dan setelah itu kembali sujud lagi. Pada hari ketiga Abu Bakar menyadari hal itu. Dia mengetuk pintu Rasulullah, lalu mengucapkan salam 3 kali, namun tidak terjawab atau tidak ada jawabannya. Abu Bakar sedih berseru di hadapan pintu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Apakah ada jalan untuk masuk ke rumahmu ya wa Rasulullah?" Tetap tidak ada jawaban. Di jalan Abu Bakar bertemu sahabat Umar. "Mengapa engkau menangis wahai Abu Bakar?" Kata Umar. Abu Bakar menceritakan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar melangkah menuju rumah Rasulullah, dan terjadilah hal yang sama. Umar pun pulang dan menangis. Di jalan Umar bertemu sahabat Salman Al-Farisi. Dengan terisa Umar bercerita kepada Salman hingga membuat dirinya sendiri tidak sanggup membicarakan ulang lagi. Lalu Salman pergi ke rumah Fatimah. Lalu kemudian Fatimah pergi menyusuri rumah ayahnya yang tercinta. Dan seketika Fatimah mengetuk pintu, "Ya wahai ayahku, ya Rasulullah." Dan mendengar suara lembut putri tercinta, sejuklah dada Rasulullah. Beliau bangkit dari sujud dan membuka pintu. Alangkah terkejutnya Fatimah melihat Rasulullah, ayahnya tercinta, dengan keadaan kurus dan wajah yang pucat. Lalu Fatimah bertanya kepada ayahnya, "Ya Rasulullah, apa yang terjadi?" Lalu Rasulullah menjawab, Rasulullah kembali menangis dan berkata dengan suara lirih, "Wahai Fatimah, belahan jiwaku, bagaimana mungkin aku tidak sedih sedangkan Jibril mengatakan di kelak nanti umatku yang akan masuk neraka." Subhanallah, betapa besarnya cinta Rasulullah kepada kita. Sahabatku,
Rasulullah mencintai kita, akan berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, ibarat kita mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cinta itulah kita bisa mendekatinya, dengan yaitu dengan bersolawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.